Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Taruni Muda Anastasia Miftahujana Dan saya Taruni Erlina Dwi Santika Satrianingrum akan menjelaskan tentang resistor, rangkaian kapasitor, rangkaian RC dan rangkaian RLC baik disusun secara seri maupun paralel. Rangkaian resistor. Rangkaian resistor dihubungkan ke sumber tegangan DC atau searah, karena jika dihubungkan secara AC, arah arus yang mengalir tidak memiliki efek pada perilaku resistor, sehingga akan naik dan turun mengikuti besaran tegangannya. Resistor seri. Resistor seri adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Berikut gambar dari rangkaian seri resistor. Rumusnya yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Karakteristik resistor seri. Resistansi total pada rangkaian resistor seri sama dengan hasil penjumlahan dari resistansi individu. Tegangan total pada rangkaian resistor seri adalah penjumlahan tegangan jatuh pada masing-masing resistansi. Arus total yang mengalir pada rangkaian resistor seri adalah sama pada semua titik di seluruh jaringan resistor. Resistor paralel. Resistor paralel adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih resistor yang disusun secara berderet, bersusun, atau berbentuk paralel. Berikut contoh gambar dari rangkaian paralel resistor. Rumusnya yaitu R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Karakteristik resistor paralel. Resistansi total pada rangkaian resistor paralel digunakan penjumlahan kebalikan dari resistansi individu. Tegangan total pada rangkaian resistor paralel sama dengan tegangan jatuh pada masing-masing resistansi individu. Dan arus total pada rangkaian resistor paralel adalah jumlah dari semua arus individu yang mengalir di setiap cabangnya. Contoh soal resistor seri. 4 buah resistor dirangkai secara seri. Nilai resistor tersebut 12 ohm, 20 ohm, 36 ohm, dan 52 ohm. Berapakah nilai dari hambatan pengganti rangkaian tersebut? Diketahui R1 12 ohm, R2 20 ohm, R3 36 ohm, dan R4 52 ohm. Ditanyakan RS atau hambatan dari rangkaian seri, yaitu RS, R1 tambah R2 ditambah R3 dan ditambah R4, lalu menghasilkan 120 ohm hambatan pengganti dari rangkaian seri. Lalu ada contoh soal resistor paralel. 3 buah resistor akan dirangkai secara paralel. Nilai resistor tersebut adalah 10 ohm, 15 ohm, dan 30 ohm. Berapakah nilai hambatan pengganti pada rangkaian tersebut? Diketahui R1 10 ohm, R2 15 ohm, dan R3 30 ohm. Ditanyakan RP atau R paralel. Dijawab 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, lalu dimasukkan nilai hambatan dari masing-masing resistor dan didapatkan RP atau resistor paralel itu 5 ohm. Yang kedua ada rangkaian kapasitor. Fungsi dari kapasitor yaitu untuk menyimpan arus atau tegangan listrik. Namun, jika kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan DC, maka fungsinya sebagai isolator atau penahan arus listrik. Sedangkan pada arus AC berfungsi sebagai konduktor atau melewatkan arus listrik. Kapasitor seri. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Rangkaian seri kapasitor dapat digunakan untuk mendapat nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Rangkaian seri merupakan susunan yang dipasang dengan cara menghubungkan elektroda secara berurutan. Berikut gambar dari kapasitor seri.
Terdapat 3 kapasitor yang disusun secara seri. Kapasitor-kapasitor tersebut bisa diganti dengan kapasitor yang disebut kapasitas pengganti hubungan seri. Persamaannya yaitu 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 dan ditambah 1/C3. Contoh soal kapasitor seri. 3 kapasitor seri terangkai seperti pada gambar di bawah ini. Jika C1 2 mikroF, C2 4 mikroF, dan C3 4 mikroF, maka kapasitas penggantinya adalah diketahui C1 2 mikroF, C2 4 mikroF, dan C3 4 mikroF. Ditanyakan kapasitas penggantinya atau C. Dijawab 1/C sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 ditambah 1/C3. Dimasukkan nilai dari kapasitor masing-masing tersebut dan didapatkan kapasitas penggantinya yaitu 1 mikroF. Kapasitor paralel. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan. Berikut contoh gambar dari kapasitor paralel. Terdapat 3 kapasitor yang disusun secara paralel. Kapasitor-kapasitor tersebut bisa diganti dengan kapasitor penggantinya dengan menghubungkan paralel. Persamaannya yaitu CP sama dengan C1 tambah C2 ditambah C3. Contoh soalnya, 3 kapasitor masing-masing berkapasitas 8 mikroF, 4 mikroF, dan 6 mikroF. Ketiga kapasitor dirangkai paralel. Kapasitas penggantinya adalah, maka diketahui C1 8 mikroF, C2 4 mikroF, dan C3 4 mikroF, 6 mikroF. Ditanyakan kapasitas penggantinya. Dijawab C sama dengan C1 ditambah C2 dan ditambah C3, maka didapatkan hasilnya 18 mikroF. Rangkaian RC. Rangkaian RC merupakan rangkaian elektronika yang tersusun atas komponen resistor R dan kapasitor C yang dihubungkan ke sumber tegangan AC atau bolak-balik. Rangkaian ini biasa disebut RC filter atau RC network karena memiliki resistor dengan efek resistansi dan kapasitor dengan efek kapasitansi. RC seri. Rangkaian seri RC merupakan resistor dan kapasitor yang dirangkai secara seri dengan menghubungkannya ke sumber tegangan AC. Pada rangkaian ini, tegangan di rangkaian resistor memiliki sifat yang sefase dengan arus listrik, sedangkan tegangan pada rangkaian kapasitor memiliki sifat yang beda fase dengan arus listrik, yaitu arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Berikut lambang resistor dan kapasitor. Dari gambar di bawah ini terlihat bahwa komponen R dan C akan dilalui arus yang sama yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul tegangan VR dan pada komponen C akan muncul tegangan VC. Rumusnya itu, yang pertama menentukan total tegangan efektif. V sama dengan akar dari VR dikuadrat dan ditambah VC kuadrat. Lalu penjabaran dari masing-masing tegangan pada resistor dan kapasitor yaitu VR sama dengan I dikali R dan VC sama dengan I dikali XC. Persamaan tegangan total pada rangkaian seri RC yaitu V sama dengan akar I kuadrat R kuadrat ditambah I kuadrat XC kuadrat. V sama dengan I akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Persamaan untuk menentukan impedansi pada rangkaian seri RC yaitu Z sama dengan R kuadrat tambah XC kuadrat. Besarnya pergeseran fase atau arus dan tegangan pada rangkaian seri RC yaitu tangan theta sama dengan VC per VR sama dengan XC per R. Arus efektifnya yaitu I sama dengan VT per Z. Contoh soalnya, susunan seri hambatan 80 dan kapasitor dengan reaktansi kapasitas 60 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Tegangan efektif 300 volt. Tegangan efektif pada kapasitor adalah R sama dengan 80 ohm, XC 60 ohm, VZ 300 volt. Yang ditanyakan VC atau tegangan pada kapasitor. Z sama dengan akar XC kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan akar 60 kuadrat tambah 80 kuadrat, maka dihasilkan
100 ohm. Lalu mencari arusnya, yaitu I sama dengan VZ per Z sama dengan 300 per 100, maka didapatkan arusnya 3 ampere. Lalu dimasukkan ke rumus VC sama dengan I dikali XC sama dengan 3 dikali 60, maka hasilnya 180 volt untuk tegangan efektif pada kapasitor. B. RC paralel. Rangkaian paralel RC merupakan resistor dan kapasitor yang dirangkai secara paralel dan dihubungkan ke sumber arus AC. Sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber atau I menjadi dua, yaitu arus yang menuju kapasitor atau IC dan arus yang menuju resistor atau IR. Sedangkan tegangan jatuh pada kapasitor VC dan resistor VR sama besar dengan sumber tegangan atau V. Berikut adalah gambar dari RC paralel. Untuk mengetahui nilai impedansi atau Z pada rangkaian paralel resistor dan kapasitor, harus mengetahui nilai reaktansi kapasitif atau XC pada kapasitor terlebih dahulu. Menghitung nilai reaktansi kapasitif atau XC dengan rumus XC sama dengan 1 per 2 dikali Pi dikali F dikali C. Dengan keterangan XC sama dengan reaktansi kapasitif dengan satuan ohm, F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, C sama dengan kapasitas pada kapasitor dengan satuan Henry, Pi sama dengan 3,14 atau 22 per 7. Jika nilai reaktansi kapasitif atau XC telah diketahui, maka setelah itu dapat menghitung nilai impedansi pada rangkaian resistor yang dirangkai secara paralel dengan kapasitor pada sumber tegangan AC. Dengan rumus Z sama dengan R dikali XC dibagi akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Dengan keterangan Z sama dengan impedansi dengan satuan ohm, R sama dengan hambatan atau resistansi resistor dengan satuan ohm, dan XC sama dengan reaktansi kapasitif dengan satuan ohm. Contoh soal. Suatu rangkaian dengan sumber tegangan listrik bolak-balik 220 volt per 50 Hz dirangkai secara paralel dengan resistor yang memiliki nilai sebesar 100 ohm dan kapasitor dengan nilai kapasitas sebesar 7,5 mikrofarad. Berapakah nilai impedansi rangkaian tersebut? Diketahui F sama dengan 50 Hz, R sama dengan 100 ohm, C sama dengan 7,5 mikrofarad sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 6 farad. Ditanya sama dengan Z. Jawab. XC sama dengan 1 per 2 dikali Pi dikali F dikali C sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali 50 Hz dikali 7,5 dikali 10 pangkat min 6 farad sama dengan 1 per 6,28 dikali 375 dikali 10 pangkat min 6 per ohm sama dengan 10 pangkat 6 ohm per 2355. XC sama dengan 424,6 ohm atau sama dengan 425 ohm. Setelah kita menemukan XC-nya, barulah kita mencari impedansinya atau Z-nya. Dengan rumus sama dengan R dikali XC per akar R kuadrat ditambah XC kuadrat sama dengan 100 ohm dikali 425 ohm per akar 100 ohm kuadrat ditambah 425 ohm kuadrat sama dengan 100 ohm dikali 425 ohm per akar 10.000 ohm kuadrat ditambah 180.625 ohm kuadrat sama dengan 100 ohm dikali 425 ohm dibagi akar 190.625 ohm sama dengan 42.500 ohm kuadrat dibagi 436,6 ohm sehingga didapat Z sama dengan 97,34 ohm. 4. Rangkaian RLC. Rangkaian RLC dihubungkan ke sumber tegangan AC atau bolak-balik yang terdiri dari resistor atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi,
dan hambatan dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif atau XL, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif atau XC. Ketiga hambatan tersebut, jika digabungkan, disebut impedansi atau Z. A. RLC seri. Rangkaian RLC seri merupakan rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Ketiga hambatan tersebut dialiri arus atau I yang sama sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan 0. Berikut adalah gambar RLC seri. Pada rangkaian RLC seri, tegangan resistor atau VR berada pada fasa yang sama dengan arus. Tegangan induktor atau VL mendahului arus sejauh 90 derajat dan tegangan kapasitor atau VC didahului arus jauh 90 derajat. RLC seri memiliki rumus yang pertama, besar sudut fase sama dengan tan theta sama dengan XL dikurangi XC dibagi R. Yang kedua, arus efektif. T sama dengan VT per Z. Yang ketiga, frekuensi resonansi RL. F sama dengan 1 per 2pi dikali akar LC. Dari persamaan-persamaan di samping, dapat disimpulkan beberapa sifat yang dimiliki rangkaian RLC seri. Antara lain, yang pertama, nilai XL lebih besar dari XC. Rangkaian bersifat induktif, di mana tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase min 90 derajat. Yang kedua, nilai XL lebih kecil daripada nilai XC. Rangkaian bersifat kapasitif, di mana arus mendahului tegangan dengan beda sudut 90 derajat. Yang ketiga, nilai XL sama dengan XC. Rangkaian bersifat resistif, di mana arus tertinggal oleh tekanan dengan beda sudut fase 0, atau besar nilai impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatan, Z sama dengan R. Berikut adalah persamaan rangkaian RLC. Tegangan efektif, V sama dengan akar VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurangi VC kuadrat. Dengan keterangan, V sama dengan tegangan total atau efektif dengan satuan volt, VR sama dengan tegangan pada resistor dengan satuan volt, VL sama dengan tegangan pada induktor dengan satuan volt, VC sama dengan tegangan pada kapasitor dengan satuan volt. Besar arus yaitu sama, sehingga nilai tegangan pada masing-masing komponen R, L, dan C adalah VR sama dengan I dikali R, VL sama dengan I dikali L, dan VC sama dengan I dikali C. Berikut adalah persamaan impedansinya. Z sama dengan akar VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurangi VC kuadrat. Dengan keterangan, Z sama dengan impedansi rangkaian RLC seri, R sama dengan hambatan, XL sama dengan reaktansi induktif, dan XC sama dengan reaktansi kapasitif. Contoh soal. Tentukan impedansi dari rangkaian di bawah ini. Diketahui R sama dengan 8 ohm, L sama dengan 3,2 mH, sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 3 Henry. C sama dengan 800 mikrofarad, omega sama dengan 125 radian per sekon, V sama dengan 120 volt. Ditanya Z. Jawab. Yang pertama, kita akan mencari hambatan induktor dengan rumus XL sama dengan omega dikali L, sama dengan 125 dikali 3,2 dikali 10 pangkat min 3, sama dengan 4 ohm. Yang kedua, kita mencari hambatan kapasitor dengan rumus XC sama dengan 1 per omega dikali C, sama dengan 1 per 125 dikali 8 dikali 10 pangkat 4, sama dengan 10 ohm. Dan yang terakhir, kita akan mencari impedansinya
dengan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurangi XC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah dalam kurung 4 dikurangi 10 kuadrat sama dengan 10 ohm. Jadi impedansinya yaitu 10 ohm. B. RLC paralel. Rangkaian paralel RLC adalah rangkaian elektronika yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Berikut adalah gambar RLC paralel. Sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber atau I menjadi 3, yaitu arus yang menuju resistor atau IR, induktor atau IL, dan kapasitor atau IC. Sedangkan tegangan jatuh pada resistor VR, pada induktor VL, dan pada kapasitor VC sama besar dengan sumber tegangan V. Diagram fasor rangkaian RLC paralel. Berikut adalah gambar diagram fasor rangkaian RLC paralel. Diagram fasor di sisi kanan atas bahwa vektor arus menghasilkan segitiga persegi panjang terdiri dari sisi miring IS, sumbu horizontal IR, dan sumbu vertikal IL sampai IC membentuk sebuah arus segitiga, sehingga bisa menggunakan Pitagoras untuk memperoleh besaran arus cabang pada sumbu X dan Y untuk menentukan arus total atau IS. Impedansi rangkaian RLC paralel memiliki rumus Z sama dengan 1 per akar 1 per R kuadrat ditambah dalam kurung 1 per XL dikurangi 1 per XC kuadrat. 1 per Z sama dengan akar 1 per R kuadrat ditambah dalam kurung 1 per XL dikurangi 1 per XC kuadrat, sehingga ditemukanlah impedansi rangkaian RLC paralel. Contoh soal. Sebuah rangkaian RLC dengan 1 kilo ohm dan sebuah koil 142 mH serta kapasitor 160 mikrofarad yang dihubungkan secara paralel melintasi 240 volt dan suplai 60 Hz. Berapa impedansi dari rangkaian tersebut? Reaktansi induktif atau XL sama dengan omega dikali L sama dengan 2 mikro FL sama dengan 2 mikro dikali 60 dikali 142 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 53,54 ohm. Yang selanjutnya kita mencari XC dengan rumus 1 per omega dikali C sama dengan 1 per 2pi FC sama dengan 1 per 2pi dikali 60 dikali 160 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 16,58 ohm. Dan yang terakhir, kita mencari impedansi dengan rumus Z sama dengan 1 per akar 1 per R kuadrat ditambah dalam kurung 1 per XC dikurangi 1 per XL kuadrat sama dengan 1 per akar 1 per 50 kuadrat ditambah dalam kurung 1 per 318,3 dikurangi 1 per 12,6 kuadrat sama dengan 1 per akar 0,0004 ditambah 0,0058 sama dengan 1 per akar 0,0788 sama dengan 12,7 ohm. Jadi impedansi pada rangkaian RLC paralel di atas adalah 12,7 ohm.